Sampurasun. Tepang deui sareng ibu dina mata pengajaran bahasa Sunda. Ketemu lagi dengan ibu dalam mata pelajaran bahasa Sunda. Kumaha damang? Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar di bab yang baru, yaitu mengenai aksara Sunda. Bab aksara Sunda ini adalah bab terakhir di semester 1. Jadi di kelas 7 ini kita belajar 8 bab ya. Dan di semester kedua bab terakhirnya mengenai aksara Sunda. Setelah kita belajar tentang dongeng, iklan layanan masyarakat, sajak, dan yang terakhir ini adalah aksara Sunda atau aksun. Nah, sekarang siapkan buku catatan kalian. Kalian bisa mencatat hal-hal yang kalian anggap penting atau hal-hal yang kalian anggap ini adalah hal baru yang kalian temui. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran ini dengan membaca doa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi bentuk aksara Sunda sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Perkara aksara Sunda. Aksara Sunda teh asalna tina aksara Brahmi ti India, leuwih jauhna deui tina aksara Palawa. Aksara Sunda itu berasal dari aksara Brahmi dari India, lebih jauhnya lagi dari aksara Palawa. Dipakena aksara Sunda teh awalna dina prasasti, piagam jeung naskah kuna. Dipakainya aksara Sunda awalnya dalam prasasti, piagam, dan naskah kuno. Prasasti anu make aksara Sunda contohna aya Prasasti Geger Hanjuang di Tasikmalaya jeung Prasasti Astana Gede di Kawali Ciamis. Contoh prasasti yang menggunakan aksara Sunda itu seperti Prasasti Geger Hanjuang di Tasikmalaya dan Prasasti Astana Gede di Kawali Ciamis. Piagam anu make aksara Sunda nyaeta Piagam Kabantenan di Bekasi. Nah, ternyata di Bekasi itu ditemukan piagam yang menggunakan aksara Sunda, yaitu Piagam Kabantenan atau Piagam Kabantenan. Ari naskah kuna anu make aksara Sunda diantarana wae Carita Ratu Pakuan, Carita Parahyangan, Siskandang Karesihan, jeung Amanat Tigalunggung. Contoh naskah kuno yang menggunakan aksara Sunda diantaranya ada Carita Ratu Pakuan, Carita Parahyangan, Siskandang Karesihan, dan Amanat dari Galunggung. Di sawang tina wangun jeung sifatna, aksara Sunda kaasup aksara miengang atawa silabis. Nyaeta hiji aksara ngalambangkeun saengang. Jadi dilihat dari bentuk dan sifatnya, aksara Sunda itu termasuk ke dalam aksara silabis atau satu engang. Ya, jadi satu aksara yang melambangkan satu suku kata. Engang itu suku kata. Tang tu beda jeung aksara Laten nu sifatna misora atawa fonetis. Nyaeta hiji aksara ngalambangkeun sasora. Tentu beda dengan aksara Latin yang sifatnya fonetis atau satu suara, yaitu satu aksara melambangkan satu suara. Contoh A, B, C, D itu melambangkan satu suara. Beda lagi dengan aksara Sunda yang melambangkan atau yang melambangkan satu suku kata. Nah, wangun aksara Sunda atau bentuk aksara Sunda itu terbagi menjadi 4. Ada aksara suara atau vokal, aksara ngalagena atau konsonan, angka, dan terakhir rarangken atau pananda sora.
Jadi ada aksara vokal, aksara konsonan, aksara angka, dan aksara imbuhan. Rarangken itu imbuhan. Aksara suara. Aksara suara atau aksara vokal dalam bahasa Sunda itu, huruf vokal dalam bahasa Sunda itu mempunyai 7 huruf vokal. Nah, jadi di aksara Sunda juga dalam aksara suaranya mempunyai 7 aksara, yaitu A, I, U, E, O, E, dan E. Bisa kalian lihat lambang aksara Sundanya. Nah, sekarang ada aksara ngalagena atau aksara konsonan. Aksara ngalagena jumlahna aya 23, nyaeta 18 aksara tulen jeung 5 aksara serepan. Nah, aksara konsonan atau huruf konsonan dalam aksara Sunda itu jumlahnya ada 23, termasuk 18 aksara asli bahasa Sunda atau aksara Sunda dan 5 aksara serapan dari aksara Latin. Aksara ngalagena teh nyaeta aksara konsonan anu dibarengan ku vokal A. Upamana wae konsonan K jeung vokal A, jadi aksara K. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa aksara Sunda itu merupakan silabis atau satu suku kata. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, huruf K aja nggak bisa, tetapi harus dibarengi oleh vokal A. Jadi KA atau disebutnya K ya. Bisa kalian lihat contoh aksara ngalagena di gambar. Ada K, Ganga, Cajanya, Tadana, Pabama, Yarala, Wasaha, Faka, Fa, Sa, Za. Nah, itu termasuk aksara ngalagena dalam aksara Sunda. Jadi selalu ada huruf vokal A ya di setiap aksara ngalagena. Karena ingat tadi apa? Aksara Sunda itu melambangkan satu suku kata atau silabis. Nah, sekarang aksara angka. Aksara angka dasar jumlahna aya 10. Jadi ada 10 aksara angka. Nah, dari mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi ada 10 ya. Bagaimana kalau kita mau menulis 10? Jadi bisa disandingkan atau bisa dituliskan pertamanya aksara angka 1 dan di belakangnya atau diikuti dengan aksara angka 0. Nah, sekarang ada rarangken atau pananda sora. Tadi kan dalam aksara ngalagena itu dibarengi vokal A. Jadi kaganga seperti itu ya, semuanya dibarengi huruf A. Nah, bagaimana sih kalau kita atau nama kita itu ada unsur vokal yang lain, I, U, E, O, E, dan lain sebagainya. Misal mau menuliskan nama Dini. Bagaimana caranya? Yaitu menggunakan rarangken atau penanda suara. Nah, rarangken atau pananda sora vokalisasi jumlahna aya 13. Jadi jumlah rarangken dalam aksara Sunda ada 13. Di sawang tina tempat cicingna rarangken aya sababaraha rupa. Jadi dilihat dari tempatnya, rarangken itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama ditulis luhureun aksara, ditulis di atas aksara. Yang kedua ditulis handapeun aksara, ditulis di bawah aksara. Yang ketiga ditulis sajajar jeung aksara. Nah, yang ketiga itu ditulis sejajar dengan aksara Sundanya. Dan yang keempat ditulis dihijikeun jeung aksara, dan ada juga yang ditulis menyatu dengan aksara. Rarangken anu ditulis di luhureun aksara ngalagena. Contohnya atau ada 5 rarangken yang ditulis di atas aksara ngalagena. Ya, contohnya ada panghulu, fungsina ngarobah vokal aksara A jadi I. Contohna K jadi Ki. Jadi untuk merubah vokal A menjadi vokal I kita menggunakan panghulu. Lambangnya bisa kalian lihat di gambar. Yang kedua ada pamepet.
ngarobah vokal aksara A jadi E. K jadi ke. Paneuleng, ngarobah vokal aksara A jadi E. Contohna K jadi ke. Panglayar, ngarobah vokal aksara A jadi ditambah akhiran R. Contohnya K jadi kar. Panyecek, ngarobah vokal aksara A jadi ditambah eng. Contohnya K jadi kang. Nah, lambang-lambangnya bisa kalian lihat di gambar ya. Rarangken anu ditulis di handapeun aksara ngalagena. Nah, sekarang ada rarangken yang ditulisnya di bawah aksara ngalagena. Ada 3. Yang pertama panyuku yang merubah vokal aksara A jadi U. Contohnya K jadi ku. Lalu ada panyakra, ngarobah vokal aksara A jadi ditambah ra. Contohnya K jadi kra. Yang contohnya ada kalau yang namanya citra. Nah, tra-nya itu kita menggunakan panyakra. Lalu yang ketiga ada panyiku yang merubah vokal aksara A jadi ditambah la. Contohnya K jadi kla. Nah, lambangnya bisa kalian lihat di gambar. Dan ingat, ini rarangkennya ditulis di bawah aksara ngalagena. Rarangken anu ditulis sajajar aksara ngalagena. Ada rarangken yang ditulis sejajar dengan aksara ngalagenanya. Ada 5. Yang pertama paneleng yang merubah vokal aksara A jadi E. Nah, contohnya K jadi ke. Lalu ada panolong yang merubah vokal aksara A jadi O. K jadi ko. Lalu yang ketiga ada pamingkal, merubah vokal aksara A jadi ditambah ya. Contohnya K jadi kia. Lalu ada yang keempat pangwisad, ngarobah vokal aksara A jadi ditambah H. Contohnya K jadi kah. Lalu ada pamaeh, ngaleungitkeun vokal dina aksara dasar nu disebut pamaeh. Contoh K, jadi ada huruf K aja, vokal A-nya jadi tidak ditulis. Contohnya kalau kita ingin menulis nenek, kan ada K tuh terakhirnya. Kalau K-nya tidak menggunakan pamaeh jadi nenek K. Nah, jadi di akhir huruf kalagena K-nya harus menggunakan pamaeh agar bisa dibaca nenek. Nah, ingat ya, yang titik-titik itu adalah aksara ngalagenanya, jadi ditulis sejajar. Rarangken anu ditulisna bisa dihijikeun jeung aksara suara atau aksara ngalagena. Nah, contohnya ada panglayar, pangnyecek, panyicek, dan pangwisad. Jadi 3 rarangken ini bisa digunakan di aksara suara dan aksara ngalagena. Contohnya ar, ang, ah, atau kar, kang, kah, ya, seperti itu. Sekian materi aksara Sunda yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian mau untuk berlatih menuliskan aksara Sunda ya. Jadi mulai dari sekarang coba kalian tulis-tulis, bebas mau apa saja, mau menyalin aksara suaranya, aksara ngalagenanya, atau mau mencoba merangkai kata menggunakan aksara Sunda, itu sangat Ibu sarankan. Jadi untuk melatih kemampuan menulis aksara Sunda kalian. Bisa kalian lihat juga di buku paket bab aksara Sunda. Di sana ada beberapa latihan aksara Sunda, menuliskan aksara Sundanya. Coba kalian latih sendiri untuk melemaskan tangan kalian agar tidak terlalu kaku. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan mentaati protokol kesehatan. Ibu sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.